Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lutfi Reza, eh, di mata pelajaran pemeliharaan chassis dan sistem pemindah tenaga. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Baik, lalu mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Lukman, Lukman, ada izinnya? Oh ya, nanti absennya bisa lewat Google Form ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini agar berjalan dengan baik. Silahkan dipimpin Mas Satrio Galuh. Ya. Terima kasih Mas Satrio Galuh. Baik, kita pada hari ini akan membahas sistem pengereman. Ya, baik, hari ini kita akan membahas tentang sistem pengereman pada sebuah kendaraan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan peserta didik dapat menggali informasi dan mengetahui fungsi sistem rem. Lalu melalui penjelasan peserta didik dapat menggali informasi dan mengetahui komponen-komponen pada sistem rem. Lalu yang selanjutnya, melalui penjelasan dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja sistem rem. Langsung saja menuju ke pembahasan. Lalu apakah sistem pengereman itu? Mungkin adik-adik sudah saling memiliki kendaraan ya. Dan kendaraan adik-adik masing-masing juga memiliki sistem pengereman ya. Sistem pengereman ini adalah suatu sistem yang bekerja untuk memperlambat ataupun menghentikan kendaraan ya. Bisa dibayangkan jika suatu kendaraan tidak ada sistem pengereman, maka akan susah untuk mengatur laju kendaraan. Sistem rem yang digunakan pada kendaraan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikutnya. Yang pertama, dapat bekerja dengan baik dan cepat. Nah, jika tidak cepat, maka sebuah kendaraan akan susah untuk mengendalikan ataupun berhenti pada target tertentu. Lalu mempunyai daya tekan yang cukup. Nah, jika tidak mempunyai daya tekan yang cukup, maka sebuah kendaraan akan susah dikendalikan ya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, mudah diperiksa dan disetel. Karena sebuah sistem pengereman itu memerlukan suatu perawatan ya, agar dapat diperiksa ataupun nanti jika ada kerusakan dapat dengan mudah diperbaiki. Lalu apa itu fungsi dari sistem rem itu? Untuk fungsi sistem rem yang pertama yaitu untuk memperlambat kecepatan ataupun menghentikan gerakan roda kendaraan ya. Nah, jadi jika ada jalan yang menurun ataupun ada mobil di depan ataupun ada sesuatu yang ada di depan kita, kita dapat memperlambat kecepatan di saat sedang mengendarakan kendaraannya. Lalu yang kedua, mengatur kecepatan selama berkendara. Saat kita cepat ingin memperlambat kendaraan ataupun di depan ada lampu merah, maka kita dapat mengatur kecepatan untuk berhenti. Dan jika ada batasan kecepatan, mungkin itu sangat mendukung sekali ya untuk mengatur kecepatan selama berkendara. Ataupun jika ada sesuatu yang ada di depan kita, kita dapat mengatur kecepatan. Lalu untuk yang ketiga, untuk menahan kendaraan saat berjalan dan berhenti pada jalan yang menurun ataupun menanjak. Pada saat berjalan ataupun berhenti ya, kita juga memerlukan rem untuk berhenti ya. Mungkin jika macet di tanjakan gitu, ataupun jika kita berada pada lampu merah yang menanjak ataupun menurun, seperti itulah. Ini ada
komponen-komponen sistem rem. Ya, yang pertama itu ada brake booster, ada brake pedal, ada disc brake, ada drum brake, lalu ada. Nah, mungkin ada yang tahu dari komponen-komponen sistem rem pada mobil ini? Anak-anak mungkin ada yang tahu? Ya, silakan Mas Yogi. Baik, terima kasih Mas Yogi. Mas Yogi tadi menjelaskan tentang master cylinder ya. Lalu mungkin ada yang lain, ada anak-anak yang lain yang ingin menjelaskan ataupun mengetahui salah satu komponen pada sistem rem ini. Ya, Mas Devangga ya. Ya. Drum brake. Ya, ya. Oke. Ya, baik sekali penjelasan Mas Devangga tentang drum brake. Nah, itu adalah salah satu ataupun beberapa komponen dari sistem rem ya. Brake booster. Brake booster ini adalah komponen rem yang berfungsi untuk membantu memperingan tekanan pedal rem ya. Jadi jika saat pedal rem ditekan, booster rem brake booster ini akan berfungsi dengan cara memperingan ataupun membantu memperingan tekanan pada pedal rem ya. Jadi pedal rem yang kita tekan itu akan menjadi lebih ringan. Lalu ada master rem ya. Master rem ini berfungsi untuk meneruskan tekanan yang diberikan pada pedal rem. Lalu tekanan ini akan diteruskan ke rem tromol ataupun rem cakram melalui minyak rem ya, ataupun yang biasa disebut dengan fluida. Ya, itulah salah satu ataupun beberapa contoh dari komponen sistem rem. Lalu kita akan membahas tentang rem tromol. Nah, rem tromol ini adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan tromol. Perbedaannya dengan rem cakram ini pada arah gesekan ya. Pada rem cakram memiliki arah gesekan yang saling mendekati ataupun menjepit ya, sehingga pada rem cakram piringan terdapat di tengah dua kampas. Namun pada rem tromol arah gesekan saling menjauhi ya, sehingga tromol yang terhubung dengan roda diletakkan di sisi luar dari dua kampas rem. Nah, untuk agar lebih jelas, berikut adalah gambar dari komponen-komponen rem tromol. Ini ada silinder roda, ada tromol rem, ada sepatu rem, ada bekas pengembali. Nah, itulah komponen-komponen dari rem tromol. Lalu selanjutnya ada rem cakram. Rem cakram adalah sistem pengereman yang menggunakan metode jepit untuk mengurangi dan menghentikan putaran sebuah piringan ataupun disc brake yang terletak pada roda kendaraan. Sistem rem cakram ini dinilai lebih simpel dan responsif ya anak-anak. Karena dengan luas penampang rem yang kecil, namun arah gaya gesek saling menekan. Jadi saling menekan seperti ini membuat sistem pengereman menjadi lebih efektif ya dan efisien. Nah, berikut adalah komponen-komponen dari sistem rem cakram. Ini ada piringan, ada brake pad, ada kaliper, ada piston. Baik, kali ini saya akan membagi kelompok adik-adik sekalian. Mungkin bisa langsung saya bagi ya. Mas Yogi dengan Mas Satrio, dengan Mas Ibnu, dengan Mas Zainal itu satu kelompok ya. Dan lalu untuk Mas Lukman, Mas Rio, dan Mas Vicky, lalu ada Mas Handi, itu kelompok yang kedua. Nah, baik untuk tugasnya,
Untuk kelompok yang pertama itu menjelaskan tentang fungsi dari komponen-komponen pada sistem rem trommel ya. Dan lalu untuk kelompok yang kedua menjelaskan tentang fungsi dari komponen-komponen rem cakram ya. Waktu yang saya berikan 5 menit ya. Silahkan berdiskusi melalui WhatsApp grup ataupun membuat grup masing-masing. Nanti salah satu dari masing-masing kelompok menyampaikan apa hasil diskusinya. Bisa dimulai dari sekarang? Ya? Oke. Baik anak-anak, waktu sudah cukup ya. Silahkan dari kelompok pertama untuk menjelaskan tentang komponen-komponen dan fungsi dari rem trommel ini ya. Ada silinder, ada sepatu rem. Silakan menjelaskan tentang fungsi masing-masing komponen tersebut. Mungkin ditunjuk atau ada perwakilan? Oh iya, ada perwakilan ya, Mas Lukman. Silakan. Ya, baik itulah penjelasan dari kelompok pertama ya. Ada silinder roda, ada sepatu rem, ada trommel rem. Nah, saya akan menambahkan sedikit-sedikit agar pemahaman kalian lebih luas ya. Yang pertama itu ada silinder roda. Nah, silinder roda ini gunanya untuk menekan sepatu rem agar sepatu rem dapat bergesekan dengan rem trommel ya, ataupun drum brake. Lalu ada sepatu rem. Nah, sepatu rem ini biasanya disebut dengan kampas rem. Kampas rem ini yang benda yang bergesekan dengan trommel rem ya. Seperti itu. Nah, jadi jika silinder roda menekan sepatu rem, sepatu rem akan bergesekan dengan trommel rem. Nah, trommel rem ini yang ikut berputar dengan perputaran roda ya. Nah, jika roda berputar, maka jika akan terjadi pengereman, maka sepatu rem akan bergesekan dengan trommel rem ini ya. Seperti itulah. Baik, lalu menuju kelompok yang kedua ya. Mungkin saya tunjuk ada perwakilan dari kelompok kedua. Oh iya, Mas Devangga ya, silahkan. Dari menjelaskan tentang fungsi dari sistem rem cakram. Ya, baik sekali Mas Devangga. Berikan tepuk tangan untuk kedua kelompok pada hari ini. Sangat baik sekali dalam menjelaskan fungsi dari komponen masing-masing rem cakram ataupun rem trommel ya. Untuk menambah pengetahuan, sini saya tambahkan agar lebih jelas lagi ya. Piringan ataupun disc brake ini adalah yang lingkaran itu, yang ikut berputar dengan perputaran roda ya. Nah, piringan ini akan dijepit oleh kampas ya, yang akan dijepit oleh brake pad. Lalu ada piston. Nah, piston ini digunakan untuk menekan brake pad ya, ataupun sepatu rem. Nah, sepatu rem ini yang akan bergesekan dengan disc brake, dan mungkin jika sudah terjadi gesekan, kendaraan akan bisa berhenti ya, seperti itu. Lalu untuk lebih jelasnya, silahkan simak video yang akan saya tayangkan. Dan mungkin di akhir pembelajaran nanti akan ada tugas untuk masing-masing individu. Silahkan diperhatikan dengan baik. Mungkin sampai sejauh ini ada yang ditanyakan? Ataupun ada yang belum dipahami? Baik, jika tidak ada langsung saja ya saya play videonya. Video ataupun
cara kerja dari sistem rem pada sebuah kendaraan ataupun mobil. Yaitu ada disc brake dan rem tromol, dan lalu ada pedal rem dan booster rem, ada master rem. Nah, saat pedal diinjak, maka tekanan akan menuju booster rem. Booster rem ini berfungsi untuk memperingan tekanan pada pedal rem, dan lalu tekanan akan diteruskan ke master rem, dan master rem akan meneruskan tekanan dari tekanan mekanik menjadi tekanan hidrolik ke masing-masing dari rem ya, ataupun ke masing-masing roda. Biasanya rem depan itu rem cakram dan rem belakang itu adalah rem tromol. Nah, yang pertama adalah rem cakram terlebih dahulu ya. Nah, ketika fluida sampai ataupun menekan piston akan mendorong kampas rem dan dapat menggeser kaliper sehingga kedua kampas rem dapat menjepit piringan sehingga terjadi proses pengereman. Dan lalu selanjutnya menuju ke drum brake ataupun rem tromol. Saat fluida sampai ke silinder roda dapat mendorong piston keluar dan dapat mendorong sepatu rem, dan sehingga sepatu rem dapat bergesekan dengan tromol rem. Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang cara kerja dari sebuah sistem pengereman ya, dan video itu mungkin sudah cukup jelas ya. Mungkin ada adik-adik yang kurang jelas tentang video yang saya berikan tadi. Baik, sudah cukup jelas ya. Untuk mengetahui pengetahuan dari adik-adik semua, saya ada soal ya. Silahkan kerjakan individu, waktunya 30 menit dan bisa nanti dikumpulkan ke email saya ya. Ya, silahkan ditulis dulu ataupun di screenshot dulu soalnya. Apakah sudah semua? Ya, lanjut saja ya. Tidak terasa pada hari ini sudah di akhir pembelajaran ya. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang belum paham tentang materi sistem pengereman. Tidak ada ya. Dan mungkin ada adik-adik sekalian yang ingin menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini. Oh ya, Mas Redo, silahkan. Baik, itulah kesimpulan dari pada pembelajaran pada hari ini ya. Terima kasih Mas Redo. Baik sekali. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, sistem pengiriman itu sangatlah penting bagi sebuah kendaraan ya. Untuk mengurangi laju kendaraan dan menghentikan kendaraan ya. Dengan fungsi-fungsi tersebut, maka jaminan keamanan dan keselamatan pengendara dan penumpang khususnya akan terpenuhi ya. Jadi kita saat berkendara akan terasa aman ya jika ada sistem pengereman, karena kecepatan ataupun kendaraan dapat diatur dengan sistem pengereman. Lalu ada komponen-komponen sistem pada rem, ada disc brake dan drum brake ya, ada rem cakram dan tromol ya. Lalu dan komponen-komponennya ada brake pedal, brake booster, lalu ada master rem, seperti itu ya. Nah, baik, cukup sekian
pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu untuk tugas yang tadi saya berikan, silahkan dikerjakan individu dan waktu saya berikan 30 menit dari sekarang ya. Lalu pekan depan kita akan mempelajari tentang sistem pemindah tenaga, yaitu transmisi. Nanti materi tentang sistem transmisi akan saya berikan terlebih dahulu agar anak-anak dapat mempelajari terlebih dahulu ya. Seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak materi yang saya jelaskan. Harapannya kalian dapat mengetahui dan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat dengan baik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.